Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa beribadah. Dan masih banyak nikmat lainnya yang mungkin tidak bisa kita hitung dan saya sebutkan satu persatu. Oleh karena itu kita harus bersyukur sama Allah, sering mungkin bersyukur pada Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya Rasul kelak. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini tentang puasa. Karena kita akan berpuasa. Tapi sebelumnya ada sebuah pertanyaan klasik sebenarnya ini. Saya boleh bertanya sama Bapak ya. Kira-kira puasa itu bikin loyo atau tidak, Pak? Puasa itu bikin loyo atau tidak nih, Pak? Tapi rata-rata orang yang puasa loyo katanya. Ada lagi pertanyaan, puasa bikin ngantuk enggak? Tapi sekarang aja udah mulai banyak yang ngantuk nih. Apalagi bulan puasa mungkin banyak yang ngantuk lagi mungkin. Apakah puasa bermanfaat buat kita? Ini tanda pertanyaan yang besar sebenarnya. Tapi ada sebuah pertanyaan yang sederhana yang membuat kita berpikir. Pertanyaannya cuma sederhana. Kira-kira kalau bulan puasa, atau sebelumnya saya nanya dulu, kalau orang kenyang, kira-kira gampang ngantuk atau tidak? Pasti gampang ngantuk. Tapi kalau orang lapar, kira-kira gampang ngantuk atau tidak? Seharusnya orang yang lapar tidak mungkin ngantuk. Boro-boro ngantuk, pusing mikirin perut biasanya. Udah gemeteran nyari makan. Tapi saya melihat ketika bulan puasa, rata-rata dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, di antara itu banyak orang yang ngantuk. Kira-kira dia lapar atau kenyang, Pak? Tadi gimana? Orang yang kenyang ngantuk. Orang yang lapar tidak ngantuk harusnya. Kenapa dia ngantuk, Pak? Ada pertanyaan lagi yang besar. Kita akan bahas di sini satu persatu. Coba kalau kita tengok sejarah. Rasulullah itu banyak berperang di bulan Ramadan. Rasulullah banyak berperang di bulan Ramadan. Perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Kalau otak kita berpikir, kan bulan puasa bulan yang lemes. Kan bulan puasa bulan yang bikin ngantuk. Sampai-sampai jam kerja dikurangin. Ini di sini jam kerja dikurangin juga ya Pak ya? Di PLN dikurangin juga ya? Berarti tambah loyo berarti ini ya. Harusnya Rasulullah ketika berperang kalah. Kenapa Rasul itu banyak berperang di bulan Ramadan dan ternyata menang? Coba. Ini sebenarnya sebuah teori fisiologi tubuh sebenarnya. Dan Rasulullah manusia yang luar biasa cerdas. Kenapa Pak cerdas? Kalau orang kafir perang di bulan Ramadan, mereka kan tidak puasa. Maka siang-siang pasti mereka lapar. Pasti sibuk mikirin makan, gak sibuk mikirin perang pasti. Tapi Rasul tahu konsep tubuh. Ternyata ketika bulan Ramadan, Allah menyiapkan berbagai manfaat di dalam tubuh. Ini yang akan saya kaji. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya
Sederhana. Mengapa Allah menyuruh berpuasa? Apakah puasa memberatkan hambanya? Apakah puasa memberikan manfaat? Apakah puasa sebuah kebutuhan? Ini kita akan jawab. Tapi sebelumnya ada sebuah kisah yang menurut saya cukup menarik ini, Pak. Pada waktu itu ada seorang kafir Quraisy bertemu dengan Umar bin Khattab. Bertemu dengan Umar. Si kafir Quraisy ini bilang kepada Umar, "Wahai Umar, bisakah kamu menjawab 3 pertanyaanku? Kalau engkau bisa menjawab 3 pertanyaanku, maka aku masuk Islam, Umar." Pertanyaan ini sederhana. Apa pertanyaannya? Yang pertama, apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Dan sifat apa yang tidak ada pada Allah? Ada yang bisa jawab? Apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Nah, betul tuh, Bapak cerdas tuh. Sifat apa yang tidak ada pada Allah dan apa yang tidak diketahui oleh Allah. Saat itu Umar langsung mengambil pedang dan ingin membacok si kafir Quraisy tersebut. Tapi pada waktu itu ada Ali. Saya akan jawab Umar. Jawabannya adalah pada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak. Allah tidak tahu kalau dia punya sekutu. Karena memang Allah tidak punya sekutu. Dan sifat Allah yang tidak ada pada Allah adalah sifat zolim. Jadi Allah kalau menurunkan sebuah perintah, jelas ini tidak mungkin zolim buat hambanya. Karena ini tidak ada sifat pada Allah. Maka itu kalau seandainya kita disuruh puasa, jelas ini banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Saya akan ceritakan satu persatu. Ada sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti dari Rusia. Namanya Vladimir Nikitin. Beliau ini seorang kebangsaan Rusia. Dia mungkin tidak mengetahui adanya Tuhan, tapi dia tertarik dengan umat Islam. Satu-satunya agama yang mengajarkan puasa begitu banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, puasa tengah bulan, puasa Syawal, puasa Ramadan. Tapi dia bingung nih, kenapa kau umat Islam gendut-gendut semua? Gitu ya. Ini yang salah puasanya apa orangnya ini? Akhirnya dia neliti. Sebenarnya basic penelitian ini basic penelitian iseng sebenarnya, Pak. Tapi isengnya orang luar negeri ternyata banyak manfaatnya, Pak. Tapi isengnya orang Indonesia rata-rata ngerusak biasanya. Apa penelitian dia? Dia bikin kelompok. Kelompok tikus, kelompok pertama dipuasakan Senin Kamis. Kelompok kedua dipuasakan Nabi Daud. Kelompok 3 dipuasakan setiap hari. Kelompok keempat dipuasakan setiap hari, tidak buka, tidak sahur. Kelompok kelima dikasih makan yang enak-enak. Apa yang terjadi di sini, Pak? Kelompok tikus yang dipuasakan setiap hari, tidak makan, tidak minum, mati, Pak. Maka itu puasa itu harus makan dan minum, Pak. Harus apa? Buka dan sahur. Kelompok tikus yang nomor 3, dia dipuasakan setiap hari tapi buka, tapi sahur, ternyata kurus kering. Umurnya juga pendek. Kelompok tikus yang kelima, itu ternyata umurnya hanya 2,5 tahun. Sedangkan kelompok tikus yang pertama dan kedua, umurnya itu rata-rata 4 tahun lebih. Di sini dia mengambil kesimpulan ternyata puasa bikin panjang umur. Kenapa bikin panjang umur? Saya akan terangkan nanti di sini. Ada lagi sebuah penelitian. Penelitian di Amerika Serikat tentang kelompok ayam. Jadi ayam ini ada 864 ayam tidak bertelur kembali. Dia berpikir secara bisnis,
Ini ayam ini harus dipotong dan dibiarkan dari kecil sampai gede. Tapi pembiakan dari kecil sampai gede memakan biaya yang cukup banyak. Akhirnya dia berinisiatif, ayamnya semuanya disuruh puasa, Pak. Bayangkan ayam disuruh puasa nurut, gitu ya. Kebangetan kalau kita disuruh puasa nggak nurut, gitu ya. Ayam dipuasakan selama 10 hari. Apa yang terjadi? Ternyata ayam bertelur kembali. Luar biasa ini dia. 75% bertelur kembali. Kesimpulannya apa? Puasa bikin kita atau istri-istri kita subur, Pak. Jadi kalau pengen punya anak nih, ini ajang yang paling tepat. Tapi jangan siang hari, Pak, malam-malam aja. Gitu ya. Ada lagi sebuah penelitian. Ini diteliti di Jepang. Jadi penelitian itu ternyata melihat efek sel darah putih ketika orang yang berpuasa. Ternyata orang yang berpuasa sel darah putihnya meningkat secara signifikan pada hari ke-7. Bahkan dia juga meneliti tikus yang dikenakan kanker. Satu tikus dikasih makan enak, satu tikus dipuasakan. Ternyata yang tikus kasih makan enak umurnya pendek dan cepat mati. Tapi tikus yang dipuasakan tidak mati, sel kankernya tapi juga tidak hilang. Bahkan ada penelitian juga dilakukan oleh Dr. Alan Scott. Jadi dokter itu meneliti sekelompok mahasiswa sebelum ujian disuruh puasa, sekelompok lagi ujian tapi dikasih makan yang enak-enak. Apa yang terjadi? Skor kelompok mahasiswa yang dipuasakan lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak berpuasa. Di sini dia mengambil kesimpulan bahwa puasa bikin cerdas, Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan kaji. Saya langsung lengkap aja deh. Karena kajiannya panjang nih. Nah, ini teorinya teori pusing, Pak. Tapi ditelan saja. Mudah-mudahan bisa paham ini. Saya mau tanya ke bapak-bapak, otak letaknya di mana, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Otak di mana, Pak? Otak aja bingung, gimana mau tahu ini ya. Otak itu ya di depan, ya di atas, ya di kanan, ya di kiri, ya di belakang. Ini semuanya otak, Pak. Di sini doang nih sisa untuk mata, telinga segitu ya. Tapi di sini otak semua. Di otak itu ada sejenis kelenjar. Besarnya sebesar kayak apa ya? Kayak biji kacang polong gitu ya, kecil sekali. Itu yang dikenal dengan hipotalamus. Di hipotalamus ada yang namanya hipofisis. Nah, ini yang berperan